Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bab 241 Siapa yang pantas menjadi gila? Direktur Wang, ada juga obat-obatan yang diproduksi oleh Kili Group 10 hari yang lalu. Apakah Anda ingin memilih beberapa botol dan kembali untuk diuji? Kata Zhao Aqiang dengan tatapan bercanda di matanya. Wang Guoqing melirik Zhao Aqiang dan berpikir tentang bagaimana dia mengkhianati putranya, menculik dirinya sendiri, untuk merayakan festival. Ketika dia kembali lagi, dia sudah memiliki 3 botol obat penenang jantung dan otak di tangannya. Semuanya diambil dari 3 kotak obat yang berbeda. Tanggal produksi obat-obatan tersebut semuanya ketika Maryam menjadi ketuanya. Dia secara pribadi menyerahkan obat-obatan tersebut kepada Mei Xiufang dan berdiri di samping Mei Xiufang untuk diperiksa. Hasil tes ketiga obat tersebut keluar dengan cepat. Melihat hasil di atas, Wang Guoqing tercengang, dan wajah Mei Xiufang juga terkejut. Dokter Wang, apa hasil pemeriksaan ini? Guan Bitong menyerahkan mikrofon ke mulut Wang Guoqing dan bertanya. Wang Guoqing meletakkan mikrofon Guan Bitong dan berjalan keluar lagi. Ketika dia kembali, dia membawa 3 obat lagi di tangannya. Dia berkata kepada seorang inspektur yang dia bawa, "Kemarilah dan gunakan peralatan kami sendiri untuk mengujinya." Sampai saat ini, Wang Guoqing masih belum bisa menerima bahwa produk perusahaannya bermasalah, dan dia tidak terlalu mau menerimanya. Begitu dia mengakuinya, perusahaannya akan ditutup, dan yang menunggunya akan menjadi jalan buntu. Instrumen penguji pada dasarnya sama dengan Mei Xiufang. Setelah dihubungkan, pengujian dimulai, dan hasilnya keluar dengan cepat. Melihat hasilnya, Wang Guoqing bergoyang dan hampir jatuh ke tanah. Mei Xiufang di samping sudah sangat marah saat ini. Bukan hanya karena dia marah dengan masalah obat-obatan grup Kili, tetapi juga karena dia marah dengan keraguan Wang Guoqing. Memikirkan Guan Bitong yang baru saja mengatakan manajer yang menyebabkannya masalah terakhir kali keluar untuk melanjutkan sebagai manajer. Rasa keadilan di hatinya membuatnya merasa sakit hati. Mei Xiufang mengambil hasil tes dan melihat data di atas. Dia mencibir di sudut mulutnya dan membacanya satu persatu langsung ke kamera. Akhirnya, dia mendefinisikan obat penenang jantung dan otak sebagai tidak memenuhi syarat dan berhenti menjualnya. Wang Guoqing berpegangan pada meja di sebelahnya dan melihat sekeliling. Mata semua orang penuh dengan keterkejutan, dan bahkan penghinaan. Ketika matanya bertemu dengan mata Zhao Aqiang, dia tiba-tiba mengerti bahwa ini adalah jebakan yang dipasang padanya. Tetapi bahkan jika dia tahu itu adalah jebakan, hasil dari pemeriksaan semacam itu adalah benar dan tidak dapat diubah, dan dia harus menerimanya. Wang Guoqing tertawa sedih, dan terhuyung pergi tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Meskipun Guan Bitong tidak tahu apakah Henry terlibat dalam hal ini, rasa tanggung jawabnya yang kuat sebagai reporter meyakinkannya bahwa kualitas produk perusahaan Wang Guoqing adalah akibat dari ketidakmampuan pimpinan Wang Guoqing. Teman-teman hadirin yang terhormat, sekarang hasil tes telah keluar. Menghadapi hasil seperti itu, Ketua Grup Kili Wang Guoqing tidak bisa berkata-kata, yang membuat saya merasa sangat menyesal. Ketika saya melihat 2 batch produk, mereka diproduksi di bawah manajemen 2 ketua. Hasilnya mengingatkan saya pada wawancara yang pernah saya lakukan sebelumnya. Dalam sebuah wawancara eksklusif,
Maryam, mantan ketua Kili Group, memiliki rasa khawatir dan gugup yang kuat ketika berbicara tentang perusahaan dan kualitas obat. Karena takut masalah apapun akan membahayakan masyarakat, tanggung jawab sangat penting baginya. Saya sangat tersentuh dengan tingginya perhatian yang diberikan terhadap keselamatan. Hari ini saya akan mempublikasikan teks asli wawancara tersebut sehingga kita dapat melihat gaya mantan ketua tersebut. Berbicara tentang masalah ini, saya ingin meminta maaf kepada Nona Maryam, mantan ketua grup Kili. Dia melontarkan kritik keras terhadap ketua Maryam dalam laporan 10 pertanyaan tentang grup Kili. Saya akhirnya mengerti pertanyaan terakhir. Siapa pelakunya Kili Group? Jawabannya adalah, sekali lagi saya ingin mengatakan, saya minta maaf kepada Ms. Maryam. Setelah Guan Bitong selesai berbicara, dia membungkuk dalam-dalam ke kamera dan penonton di bawah layar TV, mengungkapkan semua permintaan maafnya. Mengenai siapa pelakunya, tidak perlu dikatakan sekarang. Jawabannya adalah Wang Guoqing, orang yang mengambil alih perusahaan. Ketika Maryam di depan layar TV melihat ini, matanya basah dan air matanya tidak dapat lagi dikendalikan. Dia melihat Henry di layar TV, dan hatinya dipenuhi kebahagiaan. Pada hari itu, dia ingin wawancara eksklusif dengan Guan Bitong dan ingin menjelek-jelekkan Guan Bitong. Dia tidak meledakkan bomnya sampai hari ini. Dan justru ketika Wang Guoqing memimpin grup Kili, terjadi krisis kepercayaan tingginya dengan penjahat Wang Guoqing. Hal ini membuat Maryam merasakan kebahagiaan karena dilindungi. Henry melihat bahwa situasi keseluruhan pada dasarnya telah selesai, dan diperkirakan produk Wang Guoqing akan sulit dipasarkan lagi di masa depan. Jadi dia diam-diam berbalik dan pergi. Dia awalnya tidak ingin membuat grup Kili seperti ini. Bagaimanapun, semuanya diciptakan oleh kerja keras istrinya Maryam. Namun, melalui Lilis, dia mengetahui bahwa Wang Guoqing memiliki 30 miliar dana misterius untuk dipanggil berbicara tentang Wang Guoqing dan keluarga Shen. Hubungan tersebut membuat Henry menyadari bahwa meskipun grup Kili kembali ke tangannya saat ini, mereka akan penuh dengan lubang dan tidak dapat membalikkan kemunduran biarkan tenggelam sepenuhnya, dan bawa Wang Guoqing bersamanya, dan berusahalah untuk menyelamatkannya. Henry baru saja masuk ke pintu villa dengan santai dan santai. Maryam melemparkan dirinya ke dalam pelukannya, memeluk pinggangnya erat-erat dengan kedua tangan, membenamkan wajahnya di dadanya, dan segera membasahi pakaiannya karena menangis. "Ahem, istriku, apakah kamu ingin membuktikan kepadaku bahwa wanita itu terbuat dari air?" Henry berpura-pura batuk 2 kali dan bertanya sambil tersenyum. Menjijikkan, setelah Maryam selesai berbicara, dia mencubitnya dengan keras 2 kali. Meski sakit, Henry memeluknya lebih erat tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Keduanya berpelukan dalam diam untuk waktu yang lama. Henry bertanya sambil tersenyum, "Apakah kamu ingin menikah denganku? Jika demikian, aku dapat mempertimbangkannya." "Aku ingin menikah denganmu." Maryam tiba-tiba mengangkat kepalanya dan berkata dengan senyum tipis di wajahnya. Benarkah? Henry tidak dapat mempercayainya. Tentu saja itu benar. "Ah, bagus sekali. Set, aku belum selesai bicara. Apalagi, ambil 100 miliar, dan aku akan menikahimu." Setelah Maryam selesai berbicara, dia tersenyum manis.
Henry yang hendak bersorak tiba-tiba menunjukkan kepahitan di wajahnya. Apa aku tidak layak? Maryam bertanya dengan tatapan aneh di matanya, menatapnya. Henry menatap Maryam dan berkata dengan tegas, "Sayang, dalam hatiku, 100 miliar itu terlalu sedikit, kamu tak ternilai harganya." Maryam sangat tersentuh sehingga dia menutup mulutnya dengan tangan dan tidak dapat mempercayainya. "Namun, aku memutuskan untuk menjemputmu terlebih dahulu, menikahimu di rumah, dan kemudian mengevaluasi harganya," Henry tiba-tiba menambahkan. Brengsek, emosi Maryam menghilang seketika, digantikan oleh semacam kegembiraan yang santai. Benar, dia tidak marah karena dia memahami Henry. Lagi pula kalau memang menunggu 100 miliar untuk menikah lagi, bagaimana kalau sudah tua? Adapun apa yang dia katakan sangat berharga. Itu adalah kata-kata cinta terbaik dan pemikiran paling sejati di hatinya. Ini adalah evaluasi yang bisa dirasakan Maryam dengan hatinya. Karena cinta tak ternilai harganya. Bab 242 Kejutan dan Kejutan. Lihat apa yang kamu lakukan. Aku, ketua, telah menjadi gadis kecil yang duduk di rumah setiap hari. Aku sangat membencinya. Maryam berdiri tegak dan berjalan menuju ruang tamu dengan ketidakpuasan. "Sayang, ini baru 6 hari, dan kamu tidak bisa tinggal lebih lama lagi, dan kamu tidak tahu bagaimana menikmati hidup. Dalam hal ini, aku akan segera mengusir Wang Guoqing, mengambil kembali perusahaan, dan membiarkanmu melanjutkan menjadi ketua." Henry mengikuti. Di belakangnya, seseorang berkata dengan nada tidak setuju. Ayo, aku bukan ketua grup Kili itu." Meskipun Maryam memiliki perasaan yang mendalam terhadap grup Kili, dia tahu bahwa mungkin ada banyak kesulitan untuk mengambilnya kembali sekarang, dan dia tidak ingin mempermalukan Henry, jadi dia langsung menyangkalnya. "Oke, saya jamin Anda akan menjadi ketua dalam waktu 3 hari, dan itu akan sebanding dengan identitas dan status Anda," kata Henry dengan pasti, tidak tahu dari mana kepercayaan itu berasal. Mengenai janji ini, Maryam tidak peduli apakah itu benar atau tidak. Yang dia rasakan adalah hati Henry. "Suamiku, apakah memang ada yang salah dengan kualitas obat Kili Group?" Maryam melepaskan kepura-puraan wanita itu dan mendapatkan kembali kemampuan serta rasa tanggung jawabnya sebagai ketua. Tidak ada masalah dengan produknya. Henry mengerti apa yang dimaksud Maryam. Jika memang ada masalah dan produk tersebut telah digunakan, saya khawatir banyak keluarga akan terlibat dan akan sangat gelisah. Apa alasannya? Setelah mendengar jawaban ini, Maryam jelas merasa lega, tetapi matanya dipenuhi rasa ingin tahu. "Saya baru saja meningkatkan alkalinitasnya sedikit selama pengujian." Henry menunjukkan senyum bangga di wajahnya. "Ah, bagaimana ini mungkin?" Maryam menatap Henry, toh tidak bisa mempercayainya. "Apakah kamu ingin tahu?" Henry bertanya dengan berpura-pura menjadi misterius. "Katakan dulu padaku, aku mencintaimu, dan aku akan memberitahumu." Setelah Henry mengatakan ini, matanya dipenuhi dengan keinginan untuk bahagia. Sudah sekian lama, istri ini berteriak sampai bibirnya pecah dan memeluknya. "Aku pergi tidur, tapi aku tidak mengucapkan kata-kata, 'Aku mencintaimu.'" "Henry, dengarkan baik-baik. Aku,
Maryam berdiri tegak dan menatapnya dengan serius. Akibatnya, Henry berhenti di tengah kalimat. Dia sudah berdiri tegak dan hendak bersorak. "Aku membencimu." Tepat ketika Henry mengira Maryam malu untuk berbicara dan bersiap untuk menjadi emosional, Maryam berbicara. Tetapi dia berkata dia merasa jijik. Henry merasa sangat putus asa dan tidak bahagia. "Jelaskan alasannya segera, atau aku akan membeli mie instan." Maryam memandangnya sambil mencibir. "Kamu, sayangku, menyentuhku. Tetapi tidak mungkin aku mengucapkan 3 kata itu kecuali kamu benar-benar menikahkanku di rumah suatu hari nanti." Kepala Henry tertunduk berat dan dia berkata tanpa daya, "Hatiku sangat sakit." "Kalau begitu kamu menangislah. Bukan dosa jika seorang pria menangis." Maryam bernyanyi dan bercanda di akhir. Henry menatap tajam ke arah Maryam dan berkata, "Kamu harus menunggunya. Cepat atau lambat, saya akan membiarkan kamu mengambil inisiatif untuk mengatakannya berulang kali, dan kamu akan bersedia mengatakannya." "Oh, aku sangat menantikannya. Kamu harus bekerja keras untuk membuatku terkesan," kata Maryam nakal. "Mimpi saja. Meskipun aku menikah, aku tidak akan menjadi wanita yang menjijikkan. Aku tidak tahu apakah aku bisa mengatakannya dalam hidup ini." Memikirkan kata-kata yang keluar dari mulut gadis-gadis manis itu, seluruh tubuhku merasa tidak nyaman. Maryam tidak menyangka, begitu pula Henry, bahwa dia berteriak, dan berteriak berkali-kali, berteriak sekuat tenaga, dan benar-benar memanggil Henry, yang sudah diambang hidup dan mati, kembali dari garis kematian. "Saya tidak tahu apakah ini keajaiban cinta, tapi ini adalah hal yang ajaib. Tapi itu cerita untuk lain hari." Kunci dari tes ini adalah 2 bola giok di tangan Zhao Aqiang. Di bawah pengaruh saya, mereka menyebabkan hasil tes menunjukkan alkalinitas yang berlebihan. Ketika Henry membicarakannya, matanya masih penuh kebanggaan digunakan oleh semua orang. "Bola giok, apa yang terjadi?" Maryam sangat terkesan dengan sepasang bola giok. Bintik-bintik biji jagung di sekujur tubuh mereka sangat mencolok. Itu adalah batu giok berbutir beras yang diproduksi di pegunungan Huaiyu. Ini adalah bahan mentah dari pot mata air giok berbutir beras, mengandung kordierite, batu giok sutra, batu giok lumpur hijau, biotit, magnetit, del. Ini adalah sumber yang bagus untuk alkalinisasi dan meningkatkan kualitas air. Henry melihat wajah terkejut Maryam dan berkata sambil tersenyum, "Ku dengar pot mata air giok dari butiran beras menggunakan batu giok sebagai bahannya, memadukan kekerasan dan kelembutan, dengan hati yang sebaik air. Ia bisa merasakan perasaan pegunungan dan sungai. Tapi aku tidak pernah menyangka akan memilikinya. Fungsi seperti itu. Dan sepertinya tidak dapat mencapai fungsi itu." Mata Maryam penuh dengan keterkejutan dan keraguan. Sebenarnya hanya mengandalkan batu giok saja tidak ada gunanya. Kuncinya adalah saya mengubah batu giok menjadi bubuk halus, mengapungkannya di dalam, dan membiarkannya larut dalam obat, sehingga alkalinitasnya akan langsung melebihi standar. Maryam memandang Henry di depannya dengan mata terbelalak, merasa terkejut dan sedikit tidak bisa dipercaya. Hal semacam ini terlalu aneh, terlalu berlebihan, dan bahkan melampaui ruang berpikirnya. Tapi semuanya benar. Henry di depannya seperti manusia super yang maha kuasa,
berulang kali menghadirkan kejutan dan mengubah hal yang tidak mungkin menjadi mungkin. Wang Guoqing duduk dengan sedih di kantor. Ruangan itu dipenuhi asap, dan dia sudah merasa putus asa. Akhirnya, dengan tangan gemetar, dia memutar nomor telepon. Panggilan itu baru saja tersambung, dan tidak ada hinaan seperti yang diharapkannya. Wu Guoqing, apakah kamu akan dirobohkan? Jika kamu benar-benar dirobohkan, kamu akan mengecewakanku. Ketika Wang Guoqing mendengar ini, dia tercengang. Apakah ini masih bos besar yang dia temui terakhir kali? Aura di tubuhnya begitu kuat hingga aku bahkan tidak berani menatap dirinya di hadapannya. Kenapa kamu tidak bicara? Suara pihak lain masih sangat baik, dan kamu bahkan bisa merasakan senyumannya. Bos, maafkan aku mengecewakanmu. Wang Guoqing menangis di akhir kata-katanya. Saya melihat ini di TV dan internet. Anda bisa mengecek alasan spesifiknya. Sekarang Anda hanya perlu melakukan dua hal. Yang pertama adalah mengambil kembali seluruh saham perusahaan dan mulai melakukan delisting. Yang lainnya adalah meningkatkan kualitas perusahaan. Produksi obat-obatan. Guan, saya akan mengurus hal-hal lain. Saya akan memberi Anda 20 miliar lagi. Bos, saya tidak kompeten. Wang Guoqing benar-benar terharu ketika mendengar apa yang dikatakan pihak lain. Jika kamu mengalahkan Henry, rasa malumu akan terhapus dan kamu akan menjadi pahlawan. Jika tidak, kamu akan benar-benar tidak kompeten. Nada suara pihak lain masih tenang, tetapi dengan nada memberi semangat. Bos, jangan khawatir, saya akan menyelesaikan tugas ini. Jika tidak, pihak lain langsung menyela Wang Guoqing. Tidak, saya yakin Anda tidak akan mengecewakan saya. Dan menutup telepon, Wang Guoqing mendengarkan bunyi bip di telepon seolah-olah dalam mimpi. Setelah merenung sejenak, ketika Wang Guoqing berdiri lagi, matanya penuh tekad untuk menang. Bersambung.